Halo guys, kembali lagi bersama saya di podcast NSU Entertainment. Nah, hari-hari ini kita ditemani oleh salah satu guru yang merupakan staf Hubinmas di SMK Nur Safil Umar. Nah, kita ditemani dengan ibu siapa namanya? Halo, halo dulu ya Pak. Ya, sok bangga. Oke, nama saya Titin Rohaini Hidayah, bagian Hubinmas di SMK Nur Sapil Uma. Ya, Bu Titin ini sebenarnya kalau di sekolah tuh dipanggilnya bukan Ibu Titin ya guys, tapi dipanggilnya Ibu Wulan. Nah, saya nggak tahu kenapa ini. Dari Titin ke Wulan jauh banget. Boleh dong sedikit diceritain kenapa kok jadi Ibu Wulan gitu? Oke, baik Pak. Eee, Kata orang zaman dulu ya Pak ya, Hmm, kalau nama nama harus orang yang harus yang sering sakit, hmm, itu kan harus diganti ya, ya. Cuman, karena saya dulunya juga pas bayi saya sakit-sakitan Pak, heeh, namanya itu bukan Titin ternyata, Pak. ada. Ada namanya itu, saya lupa lagi sih waktu itu masih bayi Pak, masih Hmm, bayi. Nah diganti. Nah, udah nama Titin, itu bukan penyakit sih kalau sekarang Pak, bukan apa? sakit-sakitan Pak. Lebih ke Ada guna-guna? enggak Oh, juga, bukan, enggak, bukan. bukan. Lebih ke, tahulah ya Bapak juga, Oh iya, yang mungkin nggak bisa ja diceritain di in frame nah ya. bener, ya Oke, betul, oke. itu katanya, ya udahlah ganti aja, bukan ganti sih lebih ke panggilan Pak, Oh, lebih ke ke panggilan panggilan. aja, panggilan. Ya. Jadi kalau di rumah pun emang nggak Titin sih. Jadi Ya, kayak ha. LAN gitu Pak, LAN, LAN kok LAN sih? Jadi kayak apa sih yang jaringan kan? Heeh. Language. Lokal area network. Nah benar itu, benar banget. Jadi kalau misalkan mama tuh, LAN, kok LAN sih? Dari mana kata-kata lan ya? LAN. Oh ternyata saya masuk ke teknik di In jurusan sini kan. heeh, heeh. Nah itu, Oh, terus kan sempet bilang juga tuh kalau di lingkungan rumah kalau nyari yang namanya Titin itu nggak ada. Lah, harus nyarinya dengan nama apa? Dengan nama Putri. Lah, ini siapa lagi nih Putri ini? iya bener bener banget. Jadi dulu gini Pak, ada tongkrongan teman-teman di Mhm, situ, ya anak-anak AHM. mhm, mhm. Jadi kita itu, punya arisan. Jadi setiap minggunya dikocok tuh. Jadi di situ kan dikasih nama kan Iya, otomatis. Nah saya tuh dan sama lingkungan kayak anak-anak AHM cowok-cowok ini tuh nggak pada kenal kan. iya, iya, Ya udahlah saya kasihin nama Putri di situ. iya. Nah otomatis teman-teman yang nggak tahu nama saya itu jadi pagi manggilnya Putri Pak. Jadi taunya tuh Putri itu Putri, iya. ini Putri loh. Iya. Jadi Put gitu. Ah ya udahlah jadi keenakan gitu. Oh, jadi itu ya yang mendasari kenapa kalau pesen seblak di seblak Habibie kalau nggak Putri ya Wulan. Iya. Makanya dulu sempet kaget pas si teteh tukang seblak bilang atas nama Wulan. Kela, saat itu ada ngaran Wulan. Oh ini ternyata namanya Wulan. Iya begitu. Tapi ya namanya juga apalah sih arti sebuah nama ya. Iya betul. Emang terkadang ada beberapa yang emang mungkin bisa dibilang dia ngerasa kalau namanya itu nggak cocok sama Iya. dia gitu, sama pribadi dia. Ya saya Bu kalau misalkan suruh bisa ganti nama, saya pengen juga ganti nama loh Bu. Karena apa? Nama saya tuh Anggarana Gustianti. Oh iya. Disangkanya Cewek. cewek. Sempet saya sering kalau misalkan itu mau di bank, bahkan dulu sempet di kelurahan, kita lagi banyak, antri banyak, ada bilang, Ibu Anggarana Gustianti. Hah? Saya ada acil. Ngerasa ya mau gimana lagi itu nama Mhm. pemberian orang Tua tua. betul. Nama adalah doa orang tua gitu kan. Mhm. Kenapa nggak misalkan saya di sekolah dulu sering diledek, kenapa namanya nggak Anggarana Gustianto? Itu kan lebih ke cowok gitu kan. Iya. Ada kumaha mun orang bisa protes pasti barengaran, orang rek protes rek minta ngaran teh Betul. moal Anggarana Gustianti ya yang minta teh naon Ricardo Nah urang mah gitu kan gitu meureun. benar-benar Anu rada alus saeutik lah kayak gitu ya. ibaratnya rada ke barat-baratan gitu. Betul. Tapi da ya mau gimana Mhm. ya kita mau protes juga ya nggak bisa karena Iya. ya ini salah satu doa dari orang tua kita Betul gitu ya mau betul. gimana lagi kalau misalkan
Sebenarnya bisa kita ganti nama saat udah dewasa, cuman prosesnya itu kalau yang saya tahu, kita harus pengajuan ke pengadilan. Nah itu Pak, Itu yang ribet. nah itu makanya Pak, saya juga ya udahlah nama panggilan aja lah gitu, nggak Nah, usah ribet-ribet iya. di, akte kelahiran gitu kan Mhm ribet ya Pak ya, mhm. KTP gitu. Nah, saya juga Bu sebenarnya kalau nama panggilan ada. Bu Titin kalau misalkan ke kampus saya, Siapa Pak? nyari nama saya Angga itu nggak bakal ada yang kenal. Mereka taunya tuh namanya Ara. Oh Ara. Ara, Karena heeh, dulu saya emang sebelum masuk ke pendidikan saya kan di industri itu. mhm. Nah di industri itu saya dipanggilnya Ara. Karena apa? Oh, oh Anggarana. iya bener bener, Jadi dulu tuh ada ibu-ibu. mhm. Dia operator produksi sewing ngejahit. Pas nanya nama saya pertama kali saya masuk. Saja ngarana. Angga Bu. Ah tong di ngarana Angga. Goreng. Lain goreng. Alus teuing ngarana. Oh, Sana. Gak saya sebutnya Ara. Sana. Nah dari situlah sampai ke oh, sini-sini sebenarnya saya tuh banyak dipanggilnya Arab. Tapi bahkan mhm. dari mulai zaman sekolah juga jarang sih yang nyebut saya Angga Bu. Oh, Waktu masih SD SMP mhm, saya disebutnya tuh si Bonggol heeh heeh, karena badannya kecil iya sehingga iya, Bonggol cau sana. heeh, Terus masuk ke SMA masuk ke SMK dulu saya disebutnya tuh ada yang nyebutnya Gara karena Anggara ada. Anggara, Tapi ya yang mungkin agak lama sering disebutnya ya ini yang sekarang sering dipanggilnya namanya Ara gitu. mhm. Ya kadang diledek juga sih nama Ara. Ara, Iya katanya gitu kan. iya, Waduh. iya emang Nah cuman ya di sisi lain ya saya juga senang seneng dipanggil gitu, kayak gitu. betul. Makanya saya kalau misalkan nulis nama lengkap misalkan, kalau misalkan saat lagi ujian di kertas ujian, saya nggak pernah nulis nama lengkap Anggarana Gustianti, Anggarana Heeh, G aja udah. Tadi disangkanya cewek iya lagi. bener bener bener. Ya bukannya kita enggak mensyukuri ya Pak ya, Iya. tapi ya gimana ya, orang orang lain tuh udah, cuman di kertas doang Pak, kertas arisan itu jadi melekat gitu Pak. Terus-terusan. Putri-putri iya terus-terusan, putri-putri. Bahkan ya aku cek di get kontak Pak, Heeh. di situ emang Teh Putri cenah, Oh ada yang ada namanya Putri. Teh Putri kan. Iya jadinya tuh emang bener-bener melekat gitu Heeh, jadinya tuh orang ya nyangkanya kita tuh namanya itu itu gitu loh padahal mah padahal bukan. ya Bu, Bisa dibilang bisa jadi nama panggung kali ya kalau nah kita udah bener jadi bener bener. artis. Bener bener bener. Oke Bu, itu sekedar Iya, tentang, nama ya. betul. Kita balik lagi ke pembahasan kita tentang di sekolah. Bulan ini berarti bergabung di SMK Nur Safil Uma udah berapa lama? 1 tahun Pak, Eee, lebih ya, lebih lah, lebih beberapa bulan nih ya? iya Karena yang saya ingat kan waktu itu Bu Titin bergabung di 15 saat Agustus, iya, pas mau upacara Agustus itu heeh, ya? Heeh, di 15 Agustus. iya Nah, selama 1 tahun ini, apa yang Bu Titin dapatkan di sini? banyak sekali Pak. Kalau disebutkan dapat sih itu, udah apa ya, kalau air nih ibarat air Pak udah, Mhm, kemana melebar-lebar, melebar ya? iya. Karena emang, dulu saya ada apa ya, cita-citanya pengen jadi guru Pak sebenarnya. Dan alhamdulillah, Kesampaian ya? ya alhamdulillah kesampaian dengan ya nggak tahu ya Pak, kalau aku kalau saya nih, kalau saya bilang, "Oh saya mah pengen jadi guru nih." Tapi ya kesampaiannya itu nggak tahu, entah itu 5 tahun yang akan datang gitu. Tiba-tiba, kok saya sekarang jadi guru gitu kan. Dulunya kan kan Masih ngerasa nggak percaya ya ya? itu betul, betul Heeh. banget. Eee, kok bisa ya saya jadi guru gitu. Padahal kan, jadi guru itu kan berat ya Pak. Maksudnya Tanggung jawab nah sih, itu gitu. lebih ke tanggung Karena jawabnya. kita harus mendidik dan mencerdaskan Nah anak bangsa. betul itu. Dan ya di situ saya banyak belajar juga sih. Nah, setelah menjalani menjadi seorang guru, gimana rasanya? Wah, masya Allah sekali sih Pak, luar biasa. Di situ saya, belajar kesabaran, Mhm. pemahaman, eee, pemahaman dengan apa ya, karakter-karakter Pak. Banyak sekali karakter-karakter anak itu yang berbeda-beda Iya iya, pasti dan itu. itu jangan kita samakan juga kan ya Pak ya, Iya, sama betul. anak yang satu dengan yang lainnya. Di situ saya melatih kesabaran juga.
melatih kesabaran. Walaupun di sisi lain saya belum punya anak ya Pak. Guys, sekedar informasi, kalau Bu Wulan ini masih single ya. Jadi kalau misalkan yang nonton podcast ini, kalau misalkan ada yang berminat, silahkan datang ke daerah Wanakerta, tepatnya Kampung Cimahi ya. Gebrag. Jadi Bu Titin mah sebenarnya tinggal nunggu aja. Kalau ada yang cowok serius datang ke rumah, terus permintaannya langsung ke orang tua, itu pasti diterima, yakin, gak mungkin enggak. Coba, baik guys, datang aja langsung ke rumahnya ya. Nanti akan saya sertakan di bawah ya nomor WA-nya ya. Kalau enggak ya minimal sosial media ya. Nanti kalian follow deh. Lanjut Bu. Iya Pak, jadi gimana ya kalau sudah terjun di dunia pendidikan itu seru Pak, seru. Dan saya juga di sisi lain yang egonya tinggi, suka marah-marah, ya banyak lah gitu kalau perempuan ya Pak banyak. Pada saat terjun ke dunia pendidikan, wah ternyata ada yang lebih parah dari marah-marah saya gitu. Ternyata ego anak-anak itu lebih parah dari saya. Jadi saya itu jangan sarwana gitu, jangan sarwana dengan mereka. Karena kebanyakan anak-anak itu kan ternyata dari latar belakang mereka gimana ya Pak? Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi Berbeda. kita harus memahami nih. Ya walaupun ya dikatakan tadi saya belum punya anak gitu. Iya, iya. Jadi saya harus bisa memahami anak-anak gitu. Gak apa-apa sih di situ saya belajar juga gitu. Nah, oke, berarti itu yang hal mungkin Bu Titin dapatkan selama menjadi Benar. guru. Ya betul. Oke, pertanyaan terakhir deh. Harapan untuk SMK Nur Safi Rumah ke depannya seperti apa? Oke. Harapannya sih saya semoga SMK Nur Sapil Umas banyak dikenal di luar sana. Amin. Apa ya? Selain dikenal juga gitu Pak. Semoga SMK Nur Sapil Umas ini harum Namanya. harum namanya. Enggak Siswanya makin banyak. Nah, siswanya semakin banyak dan ya pengennya sih semoga dengan adanya NSU ini membantu anak-anak yang kurang mampu bisa sekolah di sini gitu. Amin. Berarti intinya NSU harus makin di depan dan kedepannya makin maju dan berjaya. Ya minimal di Kabupaten Purwakarta. Oke guys, terima kasih kepada Bu Wulan atas waktunya. Sama-sama Pak. Jadi jangan lupa nanti kalau misalkan kalian penasaran siapa sih Bu Wulan ini, pengen kenal lebih dekat, datangin langsung. Ingat nanti saya akan sertakan sosial medianya biar kalian bisa kenal lebih dekat dengan Bu Wulan. Oke Ibu Wulan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Dan jangan lupa kita like, komen, dan subscribe. See you again. Dah.